Bikin panik. Asik liburan di Jepang, anak Hermansyah dan Ashanti malah kesasar. Keluarga anak Hermansyah dan Ashanti senang menikmati indahnya berlibur di negeri Sakura, Jepang. Namun sayangnya, momen liburan itu mendadak jadi kepanikan lantaran mereka kesasar akibat salah membeli tiket di stasiun Shibuya. Alhasil, mereka pun membeli tiket lagi agar bisa kembali ke hotel. Salah tiket lagi nih. Ya, gimana mau bisa pulang, Bun? Salah tiket, guys. Salah tiket. Fix belinya yang di sini ya. Blok M. Tiket kereta kita ditolak. Balik lagi ke sana. Suasana pun kian menjadi panik karena mereka salah pintu masuk kereta, yang mengakibatkan harus mondar-mandir mencari pintu masuk mana yang benar, hingga membuat mereka berlarian mengejar kereta malam terakhir. Ya benar, dari sini kan kita tadi. Salah. Lagi guys. Salah lagi. Ini namanya efeknya sound effect. Ini guys, naik kereta di sini tuh kalau kalian nggak hafal banget map, emang ribet banget. Jadi tapi di sini menurut aku sih lebih baik beli tiket on the spot. Iya, tentunya pergi berlibur di negeri orang tanpa ada tour guide memang susah-susah gampang ya pemirsa. Apalagi jika terkendala dengan bahasa. Meskipun demikian, rombongan keluarga besar Anang Ashanti tak patah arang, mereka tetap melanjutkan liburan dengan menikmati dinginnya salju. Tapi lagi-lagi, liburan mereka terganggu. Lantaran tiba-tiba saja, datang badai salju yang membuat momen bermain harus diberhentikan sementara, menunggu hingga badai reda. Ini lebih parah dari yang di bawah tadi. Jadi ini masih saljunya parah banget. Ah, kita bola, Bun ya? Ayo Arsy, ayo. Arsy, yuk. Sini dulu yuk. Nanti main lagi bisa. Tuh guys, nggak ngerti nih, gelap semua, kita nggak kelihatan apa-apa. Ya nggak apa-apa ya, yang penting kita udah nyampe di atas sini. Oke, naik ke atas guys. Kenapa tetap senang ngajak lo ke sana gitu? Karena anak-anak juga happy, terus juga makanan juga anak-anak suka. Dan yang paling penting ya itu kebersamaannya gitu. Keesokan harinya, mereka juga melanjutkan destinasi dengan menaiki kapal pesiar di Hokane Pirate Cruise. Ini kita udah mau masuk ke dalam. Kapalnya bagus banget. Masa kayak di One Piece gak sih, Bun? Kartun Jepang ya? Kayaknya ke Jepang seru deh, karena makanannya juga enak, terus juga Minasura kan belum pernah, ada suka juga, namanya hidup ya, pasti kan kita semua senang, ada juga ada sedih ya, kita selalu mensyukuri setiap tahun apa yang terjadi dalam hidup kita itu. Dan yang paling penting masih bisa kumpul anak, cucu. Obat sakit hati gagal liburan ke Korea, Giselle dan Gading bawa Gempi ke Bali. Rencana Gading Martin dan Giselle Anastasia membawa Gempi liburan Natal dan Tahun Baru ke Korea terpaksa gagal. Lantaran visa Gading ditolak 1 hari jelang keberangkatan mereka. Tak hanya Gading, visa ibu Giselle yang akan ikut serta liburan itu juga ditolak. Giselle sempat mengungkapkan hal itu lewat media sosial pribadinya. Kamu tuh aslinya mana? Aku aslinya pengen nangis. Tak mau liburannya tanpa Gading, Giselle memilih membatalkan liburannya ke Korea meski ia dan Gempi sudah punya tiket dan visa. Giselle dan Gading akhirnya memutuskan bahwa Gempi berlibur ke Bali agar tetap bisa berlibur bersama. Seperti komitmen mereka untuk selalu bersama Gempi di setiap liburan Natal dan sekolah. Sebenarnya kalau Gempi mungkin ngikut, cuman kita nemenin Giselle sama Oma ke sana juga jalan-jalan. Kalau Gempi kan suka, excited, dia kan paling senang kalau liburan udah mulai. Gempi sendiri terlihat tetap happy walaupun keinginannya berlibur ke Korea gagal dan berubah haluan ke Bali. Yang penting, bagi bocah yang berulang tahun pada 16 Januari nanti itu, tetap bisa menghabiskan liburan Natarunya bersama kedua orang tuanya. Lihat saja, ekspresi Gempi
saat berangkat ke Bali bersama Papa Gading dan Mama Gisel. Kebahagiaan Gempi kian bertambah, manakala dua sahabatnya Shakila dan Syafa ternyata juga sudah menunggunya di Bali. Dan inilah keseruan liburan Gempi, Gading, dan Gisel bersama kedua sahabatnya itu. Hi guys. This is Shakila. This is Gwenny. Come on. Dikit lagi. Tak hanya jalan-jalan di pantai, mereka juga asik bermain outbound di sebuah mall. Bahkan Gisel juga mengajak Gempi dan sahabatnya yoga. Gempi benar-benar sangat happy di liburannya kali ini. Saking happy-nya, ia sampai membuat bunga kertas yang untuk Papa Gading sebagai ucapan terima kasihnya. Ini buat apa? Tadi bikin di mana? Kids Club. Kids Club. Thank you ya sayang. Cantik sekali. Tapi kalau ada iklannya. Cantik. Apa? I love you. Love you too. Selesai nikah ulang, Rizky Febian dan Mahalini pamer kehamilan. Kabar Mahalini tengah berbadan dua akhirnya terjawab. Bersama suaminya Rizky Febian, penyanyi asal Bali ini memamerkan perutnya yang buncit pada akun media sosial pribadinya. Mahalini juga menulis caption berbunyi, "Little star in my belly," atau bintang kecil di dalam perutku. Sementara itu, pada kolom komentar, Rizky Febian meminta doa untuk Mahalini yang sedang mengandung calon anak pertama. Dari bentuk perut buncitnya, diperkirakan kandungan Mahalini berusia 5 hingga 6 bulan. Gelagat Mahalini hamil sebenarnya sudah tercium sejak September 2024. Kala itu, Mahalini mencurahkan isi hatinya, ingin berhenti menyanyi dan berkarya. Sayang aku berhenti kali ya nyanyi gitu. Beneran, jenuh banget. Aku bilang, sayang aku capek deh, buat sekarang ini lagi deep talk yang kamu aja deh yang nyanyi gitu. Kamu aja deh yang nyanyi gitu. Aku nemenin aja di backstage. Saat manggung jelang pergantian tahun kemarin, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Mahalini sempat mengucapkan kalimat yang menyiratkan dirinya berpamitan untuk sementara waktu, tanpa menyebutkan alasannya. Anggaplah hari ini adalah hari yang dimana kalian nonton aku tuh yang paling berkesan. Please, walaupun kalau misalnya ada aku salah atau apa, ataupun aku kayak Ma ini kurang nih suaranya atau apa, boleh nggak disingkirin dulu, karena aku nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau enggak. Jadi aku harap teman-teman di sini semoga semuanya berkesan, semoga aku selalu dirindukan. Menantu hamil bener. Enggak. Bener nggak lagi hamil atau nikah? Isyarat yang dilontarkan Mahalini mengenai kehamilannya itu kini sudah gamblang dipublikasikan. Menariknya, Mahalini dan Rizky Febian mengumumkan akan memiliki anak pertama setelah mereka menjalani akad nikah ulang pada Jumat 27 Desember lalu di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Pernikahan ulang Lini dan Iki merupakan buntut dari tidak sahnya akad nikah yang digelar pada 10 Mei 2024 karena bermasalah dengan administrasi. Mereka sudah menikah di KUA Setiabudi dan sebelumnya mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Ya, mereka ketika mendaftar di KUA pastinya mereka sudah melengkapi semua berkas, semua data. Karena KUA ini kan mewakili negara, jadi harus sesuai dengan aturan. Selama mereka melengkapi, ya kita langsungkan pernikahannya. Pernikahan mereka sudah dilangsungkan, sudah sah secara negara dan juga sah secara agama.
Liburan ke Jepang, kado ulang tahun terindah buat Yaya. Pasutri Rinekawati dan Ibnu Jamil akhirnya memenuhi janji untuk bawa Kata Lea atau Yaya liburan ke Jepang. Liburan kali ini sebagai kado ulang tahun sekaligus reward yang mereka berikan untuk putri mereka. Tak heran jika Yaya begitu antusias saat berangkat, meski harus pagi-pagi buta. Ia bahkan sengaja mengkerli rambutnya agar terlihat cantik. Bye. Kemana kita? Mau ke bandara sama Mbak. Lu kok ketawa? Jangan kebalik lah. Akhirnya dibuka juga. Oh, jadi ini rahasianya, Bu. Cantik. Ini dalam rangka ulang tahunnya Yaya, jadi kita kasih hadiah ulang tahun untuk Yaya, reward gitu. Karena Yaya selama ini udah jadi anak yang baik. Anak-anak yang akhir tahunnya ulang tahun selalu nggak susah dibikinin party, jadi diganti dengan ya udah kita liburan gitu. Liburan ke Jepang belum afdol kalau tidak berfoto dengan menggunakan busana tradisional Jepang, kimono. Itulah hal pertama yang dilakukan Ririn, Ibnu dan Yaya saat berada di kota Kyoto. Mereka kompak berkimono ria sambil jalan-jalan menyusuri indahnya kota Kyoto. Dan inilah salah satu tujuan utama Yaya pergi ke Jepang adalah jalan-jalan ke Disneyland, taman hiburan favorit anak-anak seluruh dunia. Ya, sejak awal, Yaya memang ingin sekali mengunjungi Disneyland yang sudah lama ia impikan. Ke Jepang aja, lihat Disneyland, lihat Princess, biar ngehibur Yaya. Selain mengajak Yaya ke Disneyland, berburu kuliner juga jadi salah satu itinerary wajib bagi Ririn dan Ibnu selama liburan di negeri Sakura itu. Kita suka hunting yang namanya kuliner apa yang seru. Apalagi memang kalau Jepang kita berdua ya salah satu favorit kita lah makanan. Jadi dimanapun pasti cari makanan-makanan. Iya, betul sekali. Asila Putri Ramzi balas hujatan dengan prestasi, bongkar mulut netizen. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penyanyi Asila Maisa Fatihah tak hanya aktif dalam kegiatan di kampusnya, namun juga menunjukkan kemahirannya dalam melakukan presentasi. Hal itu terlihat dari video Asila yang tersebar di jagat media sosial dan dunia maya. Asila tampil menjadi pembicara pada acara bedah buku di kampusnya. Sedangkan di video lain, Putri Ramzi dan Alfi Basalama ini terlihat melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris secara fasih. Juga simak itu kalian lewat tes juga ada talent scouting. Nah kalau talent scouting ini tuh pakai kayak prestasi juga, contoh kayak aku ikut lomba ini juara 1, juara 2. And I'm also gonna go to online media like radio and printing and digital, and I'm also gonna probably go to some podcasts on YouTube because that's what I do on my recent songs. Melihat aktivitas dan prestasi Asila, warganet pun memberikan apresiasi serta pujian kepada mahasiswi jurusan Ilmu Hukum kelas khusus internasional ini. Padahal sebelumnya, ada netizen yang menyinyir Asila dengan menudingnya bisa diterima di UI karena faktor orang tuanya yang banyak uang. Tudingan itu tentu saja bikin panas telinga Asila, karena menurut Asila, dirinya diterima jadi mahasiswi UI murni mengikuti proses seleksi yang ketat. Aku masuk UI lewat jalur SIMAK KKI. Kalau SIMAK yang biasa cuma tes doang, tapi karena aku pengen ambil yang kelas internasional, jadi aku mengerjakan ujian dan aku juga ujian bahasa Inggris. Dan alhamdulillah nilai LCK emang bagus, nilai TOEFL aku emang bagus, dan ternyata nilai SIMAK aku juga bagus, jadi akhirnya aku keterima. Jadi sebenarnya nggak ada bayar-bayar sih. Menjadi mahasiswa UI menjadi impian Asila sejak masa SMA. Asila pun berusaha masuk kelas khusus internasional atau KKI karena ingin mendapatkan kesempatan mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri atau summer program. Aku akhirnya ambil hukum karena aku emang suka, dan menurut aku bisa belajar banyak soal politik dan kriminologi. Di ranah hukum tuh pengennya jadi apa? Sebenarnya aku pengen banget tuh jadi jaksa.
Film Zana, Wish for a Volcano Isle, ajak petualangan seru di negeri dongeng. Zana, Wish for a Volcano Isle, film garapan MNC Animation tak hanya menawarkan visual yang menakjubkan, tetapi juga menyajikan cerita yang inspiratif mengenai persahabatan, kekeluargaan, serta nilai-nilai pendidikan yang penting, relate dengan kehidupan saat ini. Hari ini, saatnya aku akan menaklukkan para peri. Film yang mengisahkan petualangan seorang gadis bernama Zana yang terpisah dari keluarganya dan secara tidak sengaja memasuki dunia penuh keajaiban. Zana pun dengan berani menjelajahi dunia baru yang penuh dengan tantangan, menghadapi serangan dari pasukan jahat. Gunung api, hanya amarahmu yang bisa menyelamatkan kita semua. Kemarahan ini hanya akan menghancurkan kita. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga pada film kita yang mana kita bisa membawa ke luar negeri. Kita harus kreatif, kita harus membuat sesuatu yang bisa dibawa ke mancanegara. Film ini sudah rilis di seluruh bioskop Indonesia pada 2 Januari lalu dan bakal merambah pasar internasional. Dan kemarin siang, film Zana menggelar meet and greet seru-seruan bareng para pengisi suara di sebuah mall kawasan Jakarta Timur. Gak cuma anak-anak yang hadir di meet and greet ya, tapi bapak ibunya juga. Apalagi kita udah siapin banyak games ya, dan semuanya antusias mengikuti gamesnya. Bisa memberikan sebuah pesan kepada anak-anak Indonesia bahwa tidak hanya kita itu bisa menyayangi keluarga atau teman-teman, tetapi juga harus bisa menyayangi apa yang menjadi rumah untuk mereka di masa depan. Baik itu hutan, lingkungan hidup mereka, laut, tanah, udara, itu semua di sini ada. Filmnya bagus, edukasi buat anak-anak tentang persahabatan dan mengisi acara liburan anak-anak karena sebentar lagi mau masuk sekolah. Film ini animasinya keren, pokoknya nggak nyesel nonton film ini ya Kak.